Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Olia. Hari ini akan membahas materi tentang intrakurikuler dalam kurikulum pendidikan Latar dasar. belakang dari materi saya, kegiatan pembelajaran intrakurikuler merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam jenjang pendidikan dasar, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan siswa dengan dukungan regulasi terbaru seperti Permendikbudristek namun nomor 12 tahun 2024. Pembelajaran intrakurikuler menjadi semakin terarah dan relevan. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan intrakurikuler dalam pendidikan dasar? Kedua, bagaimana implementasi kegiatan intrakurikuler dalam kurikulum SD atau MI? Ketiga, apa dasar hukum yang mengatur kegiatan intrakurikuler? Empat, bagaimana proses evaluasi dan penilaian dalam kegiatan intrakurikuler? Lima, bagaimana struktur kurikulum yang diterapkan di SD atau MI? Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan intrakurikuler? Dan yang terakhir, bagaimana peran guru dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan intrakurikuler agar sesuai dengan tujuan pendidikan? Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari intrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran utama yang berlangsung di sekolah dan dirancang secara sistematis dalam kurikulum nasional. Kegiatan ini mencakup seluruh mata pelajaran wajib yang diikuti oleh siswa sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tujuannya tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sikap positif, dan kemampuan siswa. Dengan pendidikan yang terstruktur dan berbasis pada kurikulum, intrakurikuler menjadi fondasi penting bagi proses pendidikan di SD atau MI. Selanjutnya, pada dasar hukum. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler diatur oleh sejumlah regulasi penting antara lain. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan landasan sistem pendidikan nasional. PP 057 tahun 2021 diubah dengan PP nomor 4 tahun 2022 menetapkan standar nasional pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pedoman utama dalam kurikulum PAUD SD dan jenjang pendidikan menengah. Perpres No. 62 tahun 2021 menegaskan kewenangan Kemendikbudristek dalam pengembangan kurikulum. Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 mengatur struktur organisasi pelaksanaan kebijakan kurikulum nasional. Adapun struktur kurikulum SDMI dirancang untuk mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Struktur kurikulum mencakup yang pertama, kelompok mata pelajaran inti, adanya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan alam dan sosial, mencakup IPA dan IPS sebagai dasar pengetahuan kontekstual, seni budaya dan PJOK untuk mengembangkan ekspresi kreatif dan kesehatan jasmani. Muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah seperti budaya lokal atau keterampilan praktis. Selain struktur intrakurikuler, di sini kita juga akan membahas metode pembelajaran intrakurikuler, di mana memanfaatkan berbagai metode, antara lain pembelajaran tematik, menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Yang kedua ada project based learning. Siswa mengajarkan proyek nyata untuk membangun keterampilan kolaboratif dan berpikir kritis. Yang ketiga ada diferensiasi, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang keempat ada pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan media digital interaktif seperti video, aplikasi, dan kuis online. Yang kelima pembelajaran kooperatif, siswa belajar secara berkelompok. Yang keenam ada eksperimen dan praktikum, digunakan terutama dalam IPA dan matematika untuk menemukan konsep secara langsung. Selanjutnya kita juga akan membahas evaluasi kegiatan intrakurikuler. Evaluasi ini meliputi 3 aspek utama: kognitif, mengukur pengetahuan melalui ujian, tugas, dan soal;
Afektif menilai sikap, motivasi, dan nilai-nilai yang ditunjukkan siswa dalam proses pembelajaran. Psikomotorik menilai keterampilan fisik seperti dalam seni atau olahraga. Guru juga melakukan evaluasi terhadap strategi pembelajaran dan efektivitas kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Di sini kita juga akan sekalian membahas faktor penentu efektivitas. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kegiatan intrakurikuler, adanya kualitas guru. Kompetensi, kreativitas, dan kemampuan mengelola kelas sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Fasilitas belajar seperti alat peraga, laboratorium, dan media digital pembelajaran sangat membantu. Adanya peran orang tua, dukungan di rumah merupakan memperkuat hasil belajar di sekolah. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Penilaian yang tepat dan umpan balik pembangunan memotivasi siswa untuk terus berkembang. Pembahasan yang terakhir yaitu guru berperan penting dalam intrakurikuler. Guru berperan penting dalam pelaksanaan intrakurikuler, pertama sebagai fasilitator, membangun siswa memahami materi dengan pendekatan yang sesuai. Yang kedua sebagai motivator, menumbuhkan semangat belajar dengan cara-cara yang menyenangkan. Yang ketiga sebagai evaluator, menilai hasil belajar siswa secara menyeluruh. Yang keempat sebagai inovator, menciptakan metode pembelajaran baru dan menarik. Yang kelima sebagai pengelola kelas, menyusun aturan dan suasana belajar yang kondusif. Yang keenam, sebagai pemandu pengalaman, mendorong eksplorasi, berpikir kritis, dan kerja sama tim. Kesimpulan dari materi pembelajaran ini adalah kegiatan intrakurikuler merupakan inti dari proses pembelajaran di SD atau MI. Ia tidak hanya menyampaikan materi akademik tetapi juga membentuk karakter dengan kompetensi siswa dengan dukungan regulasi yang jelas, metode yang beragam, dan peran guru yang kuat. Pembelajaran intrakurikuler dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar secara signifikan. Evaluasi menyeluruh juga menjadi bagian penting untuk menjamin efektivitas kegiatan ini. Saran dari saya, untuk mengoptimalkan kegiatan intrakurikuler, sekolah perlu mengintegrasikan strategi pembelajaran modern dan teknologi. Guru harus tahu mengembangkan kompetensi dan kreativitas mengajar. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan kurikulum dengan perkembangan zaman. Orang tua diharapkan terlibat aktif mendukung pembelajaran anak. Dan siswa juga perlu menunjukkan sikap disiplin dan semangat dalam belajar. Sekian pembahasan dari materi saya, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.